Demo tolak PPKM darurat mahasiswa, kami menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatan. Dijawab dulu Pak, mau keluar apa dikeluarkan? Masa harus saya paksa sih Pak? Para pemuda-pemudi sedang bergemuruh. Bagaimana bisa yang kita anggap bisa menyejahterakan rakyat malah menghabiskan segala tenaga kita untuk melawan? Apa-apaan ini? Penghinaan. Di sini panas-panas, mereka di sana pakai AC. Capek nggak kalian? Cuman pengen apa? Ketemu kan? Ngobrol baik-baik. Katanya menyejahterakan, bagaimana ini? Bapak mau keluar apa saya keluarkan? Ayo Pak, kita ini aksi damai. Hati kita tersayat-sayat Pak melihat Indonesia seperti ini. Kalau misalkan diperpanjang tergantung ya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah nanti kebijakannya seperti apa. Tapi sih kalaupun nanti diperpanjang, tolonglah dibantu juga atau diperhatikan juga jaring pengaman sosialnya, entah itu bantuan sosial. Karena di PPKM sebelumnya aja kan ini mau habis ini PPKM-nya, tapi bantuan sosialnya baru akan cair, Mas. PPKM darurat ini kalau diperpanjang, Mbak setuju nggak? Sebenarnya setuju, mungkin asalkan ada kebijakan dari pemerintah untuk membantu masyarakatnya aja biar rasa nyaman kan di rumah dengan bantuan ekonomi apapun itu bentuknya. Jadi tidak merasa harus dibatasi untuk bekerja selama penyekatan ini. Kalau kita lihat pengalaman kita, Indonesia respons, saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat. Apa masalahnya, mana cara yang efektif, tidak efektif, dibikin SOP-nya. Tapi kebiasaan kita untuk tidak belajar dari kasus-kasus seperti ini, tidak mempersiapkan SOP. Harusnya yang sampai itu staf khusus presiden katanya muda-muda, pinter-pinter, bikin dong mana yang efektif caranya, mana yang tidak, ya kan? Sehingga nanti kalau kejadian lagi kita tinggal cabut itu dokumennya, SOP-nya, laksanakan tanpa perlu rapat dan koordinasi. Nah, memang bangsa kita ini tidak biasa untuk melihat ke depan. Kita biasanya sibuk ngomongin apa yang terjadi hari ini, yang current, tapi tidak biasa melatih diri kita untuk melihat ke depan, langkah-langkah apa dan sebagainya. Demo tolak PPKM darurat mahasiswa, kami menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatan. Puluhan mahasiswa Universitas Patimura Ambon berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Senin 19 Juli 2021. Dalam aksi yang berlangsung di depan kampus Universitas Patimura itu, mahasiswa juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Masa bahkan membawa sebuah spanduk yang mengusung tagar "Turunkan Jokowi". Kami menuntut Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya sekarang juga, teriak salah satu mahasiswa saat menyampaikan orasinya. Mereka menilai Presiden Joko Widodo telah gagal mengelola negara di tengah situasi pandemi saat ini. PPKM dianggap sengsarakan rakyat. Dapatkan informasi, inspirasi, dan insight dari email kamu. Pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian virus corona dan malah menyengsarakan masyarakat. Yang paling ironis, di saat masyarakat Indonesia dibatasi secara ketat, pemerintah malah mengizinkan tenaga kerja asing dari Cina terus bebas masuk ke wilayah Indonesia, termasuk ke Maluku, kata dia. Para demonstran mengungkapkan PPKM telah menumpas hak hidup masyarakat tidak hanya di ibu kota tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Ambon. Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian di daerah. Dari Maluku, kami menyerukan agar Presiden Jokowi segera mundur karena beliau telah gagal. Kebijakannya di situasi sulit saat ini justru membunuh masyarakat, teriak mahasiswa lainnya. Selain menilai Presiden telah gagal, mahasiswa juga menilai Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wali Kota Ambon Richard Leu Hanasepesi juga gagal mengelola daerahnya. Aksi bakar ban hingga sandra truk. Dalam aksi ini, para mahasiswa juga sempat membakar ban hingga sandra truk. Dalam aksi ini, para mahasiswa juga sempat membakar
Dalam aksi ini para mahasiswa juga sempat membakar ban bekas dan memblokade jalan di depan kampus Universitas Patimura di kawasan Tugu Dr. Johannes Laimena. Mahasiswa juga menyandra sejumlah mobil truk. Insiden itu tidak berlangsung lama karena polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa segera menghalau massa. Polisi lalu kembali mengatur lalu lintas yang sempat macet hingga menjadi lancar. Tak hanya itu, Tugu Laimena dan di depan kampus Universitas Patimura, aksi menolak PPKM juga berlangsung di kantor Wali Kota Ambon. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, sebanyak 227 personel Polresta Pulau Ambon dikerahkan ke sejumlah titik aksi. Masyarakat tolak perpanjangan Jokowi ogah pelanggaran. Itu sulit dilakukan, Gala Media News. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berakhir hari ini, Selasa 20 Juli 2021. Sehubungan hal itu, pemerintah bakal mengamankan kemungkinan diperpanjang atau tidaknya hari ini. Sebagian kalangan masyarakat menolak adanya perpanjangan PPKM darurat untuk salah karena mengganggu perekonomian masyarakat. Penolakan tersebut diantaranya datang dari warga Kota Bandung sehingga memaksa Wali Kota Bandung Oden M. Daniel melayangkan surat kepada pemerintah pusat. Mereka menyampaikan aspirasi kepada Pemkot Bandung. Mang Odet akan disampaikan ke pemerintah pusat atas keberatan mereka terkait perpanjangan PPKM. Insya Allah akan saya buat, kata Odet di Pendopo Kota Bandung, Senin 19 Juli 2021. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengaku tidak tega melihat kondisi warganya kesulitan akibat terdampak PPKM darurat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah pusat agar mendengarkan suara rakyat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar aspirasi soal pelanggaran pembatasan, namun ia menilai hal itu sulit dilakukan saat ini. Jokowi menyebutkan, jika pembatasan dilonggarkan, maka pasti kasus COVID-19 akan kembali melonjak. Jika kasus melonjak, maka bukan tidak mungkin fasilitas kesehatan di Indonesia akan kolaps. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi dan kemudian rumah sakit tidak mampu tampung pasien yang ada. Ini juga akan disebabkan vaskes kolaps. Hati-hati juga dengan ini, kata Jokowi. Ia pun kembali mengingatkan kepala daerah agar tak henti-henti mengingatkan warganya untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut Jokowi, hanya ada kunci utama untuk menekan penyebaran COVID-19 saat ini. Ia pun menyatakan akhir pandemi COVID-19 masih belum bisa diprediksi karena berdasarkan keterangan WHO, kemungkinan masih akan muncul varian baru. Bapak, Ibu, akhir dari pandemi ini belum bisa diprediksi. Setelah varian pertama, kemudian datang varian Delta, katanya. Maka dari itu, ex-wali Kota Solo itu meminta seluruh kepala daerah untuk mempersiapkan dengan baik rencana penanganan COVID-19. Jokowi tidak ingin saat terjadi lonjakan pemerintah daerah mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan. Sementara itu, ekonom senior Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kebijakan perpanjangan PPKM darurat dapat mengganggu aktivitas perekonomian nasional. Kalau diperpanjang sampai 2 minggu, berarti hampir 1 bulan aktivitas perekonomian terganggu. Dengan demikian, ada beberapa industri yang berpotensi berdampak, seperti industri tekstil, kata Yusuf seperti dilansir dari Antara. Dia menambahkan beberapa pos ekonomi selain industri juga akan mengalami dampak dari kebijakan tersebut, seperti jasa makanan dan minuman serta akomodasi. Potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada jenis-jenis pekerjaan kemungkinan akan terjadi apabila pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM. Yusuf mengingatkan ketika PPKM selesai, ada periode transisi sebelum aktivitas perekonomian kembali bergeliat. Periode transisi itu umumnya berlangsung selama 1 hingga 2 bulan. Dalam masa tunggu itu, aktivitas perekonomian belum akan pulih seperti sebelum penerapan PPKM darurat. Guna menekan laju PHK, lanjut dia, pemerintah dan pelaku usaha maupun industri perlu sharing beban yang ditanggung, semisal beban ongkos listrik dan air. Ongkos lain yang bisa berbagi beban yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB selama periode waktu PPKM dan setelahnya 1 atau 2 bulan dengan memberikan subsidi listrik atau insentif PBB.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa Bali yang dimulai sejak 3 Juli 2021 akan berakhir pada Selasa ini. Namun pemerintah secara resmi belum memutuskan untuk mencabut kebijakan atau justru memperpanjang hingga genap sebulan bahkan lebih.